Baiklah, karena bagian soal-soal tutorial untuk bab vektor ini cukup sukar, jadi berikut ini akan disajikan beberapa pembahasan mengenai soal tutorial bagian vektor. Untuk itu coba kita lihat dahulu untuk soal nomor 1. Ini jawabannya singkat-singkat saja untuk menelaah konsep. 1A. Persamaan baku parabola horizontal dengan puncak A dan B, puncak A, B dan terbuka ke kanan adalah, coba kita lihat parabola yang membuka ke kanan. Sorry, ini kok bergeser? Ininya bergeser ya. Oke, kita lihat parabola yang membuka ke kanan adalah seperti itu. Maka samaannya adalah secara umum Y sama dengan R. Kalau membuka ke kanan berarti X fungsi Y. Jadi X sama dengan RY kuadrat ditambah PY ditambah Q gitu ya. Dengan R, P, Q adalah bilangan-bilangan real. Nah, karena diketahui puncaknya ini di titik A, B, hanya ada satu informasi itu, maka kalau kita mau menentukan nilai R, P, dan Q-nya itu tidak tunggal. Ada banyak macamnya parabola yang puncaknya A, B. Jadi di sini hanya diminta rumus umumnya aja, gitu ya. Oke. Kenapa banyak? Coba. Banyaknya itu bisa digambar demikian. Ini parabola juga yang puncaknya A, B. Ini juga parabola yang puncaknya A, B. Jadi tidak tunggal. Tapi secara umum rumus persamaannya adalah seperti ini. Oh ya, ada satu tambahan lagi. R-nya harus besar 0 ya, kalau membuka ke kanan. Oke, berikutnya. Yang B. Gradian asimtot miring hiperbola ini. Nah, ini sudah diberikan di bagian teorinya di slide saya ya. Jadi tinggal diingat aja ini asimtotnya adalah Y sama dengan min B per AX. Dan satu lagi Y sama dengan B per AX. Jadi ada sepasang garis yang merupakan asimtot dari hiperbola ini. Berikutnya kita bahas yang bagian C. Misalkan F dan G adalah fungsi yang mempunyai turunan kontinu dan F aksen T, ini F aksen T artinya df dt atau dx dt ya. F dan X itu sama aja, tidak 0. Jika X sama dengan ini dan Y sama ini, maka dy dx adalah, nah ini kita gunakan aturan sebagai berikut. dy dx, karena Y fungsi T, kita hanya bisa menurunkan Y-nya terhadap T ya, dibagi dx dt. Yang D, vektor satuan yang searah dengan vektor U adalah, ya saya sebut vektor satuannya adalah vektor A itu sama dengan vektor U dibagi panjang vektor U. Kemudian yang E, dua buah vektor ortogonal jika dan hanya jika hasil kali titik kedua vektor tersebut 0 ya. Karena apa? Karena rumusnya U kali V itu sama dengan panjang U dikali panjang V kali kosinus sudut antara U dan V ya. Nah, kalau saling tegak lurus atau ortogonal, berarti sudutnya 90 derajat atau pi per 2, cosnya 0. Sehingga hasil kali titiknya bernilai 0. Yang F,
salah satu vektor normal bidang ini adalah tinggal kita ambil koefisien-koefisiennya aja. Yaitu vektor normalnya saya sebut N, isinya adalah A, B, C. Perlu diingat bahwa vektor normal itu nggak tunggal ya. Semua kelipatan ini, asal jangan vektor 0, itu ya vektor normal dari bidang tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas yang bagian G. Hasil kali silang dari vektor U dan V di ruang selalu, itu isinya adalah tegak lurus ya, tegak lurus terhadap U juga lurus terhadap V. Jadi isinya tegak lurus. Kemudian yang H kita lanjut. Jika F adalah fungsi vektor seperti ini, dengan F dan G fungsi yang mempunyai turunan di setiap bilangan real, maka turunan dari F besar adalah, saya sebenarnya notasinya lebih sering nulisnya pakai kurung siku gini ya vektornya, Ft, Gt gitu ya. Nah, maka turunannya, ini pakai panah karena vektor, tinggal turunan masing-masing komponennya, G, aksen T gitu ya. Mau pakai IJ boleh dijumlahkan. Integralnya Ft dt itu sama dengan integral dari masing-masingnya. Ft dt, integral Gt dt. Gitu ya. Oke. Next, berikutnya yang I. Vektor arah dari garis dengan persamaan parametrik itu adalah, nah vektor arah garis adalah tinggal mengambil koefisien-koefisiennya ini ya. Nah, kalau kalian tidak paham, dilihat kembali penurunan persamaan garis di ruang. Nanti terlihat bahwa A, B, C itu adalah vektor arah garis. Artinya vektor yang sejajar dengan garis tersebut. Jadi vektor arahnya saya sebut vektor P itu. Isinya tinggal ambil aja koefisien itu. T-nya A, B, C gitu ya. Oke, itu adalah penyelesaian soal nomor 1. Nah, berikutnya saya bahas soal nomor 2E. Untuk masing-masing persamaan berikut, tentukan apakah persamaan tersebut merupakan persamaan parabola, elips, atau hiperbola, kemudian sketsa grafiknya. Coba kita lihat ini. Bentuknya yang satu kuadrat, ini yang Y, yang X tidak kuadrat. Jadi ini parabola ya. Kalau elips dan hiperbola dua-duanya kuadrat. Kecuali hiperbola yang diputar 45 derajat bentuknya X kali Y sama dengan konstanta gitu ya. Oke, kita susun. Kalau gini berarti X-nya bergantung ke Y ya. Jadi kita tulis 3X sama dengan 12 dikurangi Y kuadrat dikurangi 4Y. Atau X sama dengan, saya taruh yang Y kuadratnya duluan, min 1/3 Y kuadrat min 4/3Y ditambah 4 gitu ya. Nah, selanjutnya ini merupakan parabola yang membuka ke arah sumbu X negatif ya. Karena ini membuka ke sumbu X negatif. Nah, sebelum kita gambar, jadi dia membuka ke sumbu X negatif, dia punya akar nggak? Coba kita periksa diskriminannya. Sama dengan B kuadrat, min B, gitu ya,
koefisiennya plus min akar min 4/3 pangkat 2 dikurangi 4 kali min 1/3 kali 4. Nah, kita lihat bahwa ini ini bukan diskriminan. Diskriminannya hanya yang ini aja ya. Maaf, itu tadi saya mau menghitung akar-akarnya. Diskriminan cukup ini aja. Ini min 4/3 kuadrat min 4AC min 4 kali min 1/3 kali 4. Dan dia ini positif ya. Ini positif. Jadi ini lebih besar dari 0. Jadi parabola ini mempunyai 2 akar. Kalian bisa hitung akarnya, bisa hitung puncaknya pakai rumus yang udah ada. Lihat kembali diktatnya. Saya hanya sketch gambarnya aja ya. Jadi gambarnya adalah parabola. Kita nggak menghitung puncaknya. Puncaknya min B/2A. Dan selanjutnya saya sketch aja. Pokoknya ini pasti punya 2 akar. Dikira-kira aja ini gambarnya ya. Seperti ini membuka ke kanan. Ya tentunya ini akarnya. Akarnya tuh si Y-nya karena X fungsi Y. Akarnya R1, R2. Kalian bisa hitung pakai rumus ABC. Demikian juga puncaknya. Puncaknya belum tentu di sumbu X ya. Harus dihitung dulu. Oke, itu penyelesaian soal nomor 2E. Selanjutnya kita bahas nomor 3D. Persamaan parameter dari kurva diberikan sebagai berikut. Tentukan persamaan Kartesius, jadi T-nya harus dieliminasi supaya yang muncul hanya XY dari kurva tersebut, dan gambarkan sketsa kurvanya. Coba kita lihat ya. Nah, ini enaknya yang dieliminasi yang mana ya? Saya rasa lebih enak yang ini ya, lebih simpel. Jadi, Y sama dengan akar T. Kita ingat, ini saya kuadratkan aja. Jadi T sama dengan Y kuadrat. Cuma kita kasih catatan bahwa ini Y nggak boleh negatif. Jadi harus seperti itu ya. Nah, apa yang besar 0? Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Begitu. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan yang X. Yang ini. X sama dengan akar, ini T-nya saya ganti Y kuadrat ditambah 1. Untuk mendapatkan bentuk persamaan bakunya, kembali ini saya kuadratkan, tapi dengan mengingat bahwa X-nya nggak boleh negatif, karena akar sesuatu nggak mungkin negatif. Jadi kalau dikuadratkan sama dengan Y kuadrat ditambah 1, dengan catatan X-nya harus ini ya. Nah, persamaan ini saya susun menjadi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Ini adalah hiperbola ya. Hiperbolanya membuka ke mana? Kita lihat yang nggak boleh 0 di sini mana? Kalau X-nya 0, nggak boleh, karena nanti ruas kiri negatif, ruas kanan harus 1, nggak mungkin. Jadi X-nya nggak boleh 0, jadi sekecil-kecilnya X-nya berapa? Yaitu kalau Y-nya 0. Jadi X-nya plus min 1. Gitu. Membuka ke sumbu X. Karena X-nya tidak boleh 0. Jadi gambarnya adalah sebagai berikut. X-nya paling kecil tadi plus min 1. Jadi ini X-nya 1 dan min 1. Gitu. Kita gambar, kalau asimtotnya nggak saya gambar ya. Asimtotnya min B per A. Jadi min B per A kali X. Jadi harusnya apa? Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Nggak saya gambar asimtotnya. Sketch parabolanya aja ini. Membuka ke arah sumbu X. Oke. Cuma ini belum selesai. Kenapa? Karena
tadi ada syarat ini. Jadi kita hanya menggunakan yang X-nya non-negatif, Y-nya non-negatif. Berarti hanya yang di kuadran 1. Jadi gambar finalnya adalah yang ini ya. Oke. Ya, kalau asimptotnya mau digambar, silahkan. Asimptotnya dari sini, asimptotnya ada 2, yaitu Y sama dengan min B per AX. Jadi, min ini B-nya tuh yang ini, sorry, per B kuadrat gitu. Ini per A kuadrat, tapi A dan B-nya 1, jadi dia hasilnya Y sama dengan min X. Dan Y sama dengan X. Jadi asimptotnya kalau kita gambar sebagai berikut. Nah, ini garis asimptotnya ada sepasang. Dan gambar yang kita pakai hanya yang warna merah, ya. Karena ada syarat ini tadi. Oke, itu adalah jawaban nomor 3D. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4C ya. Oke, kita pasang dulu di sini nomor 4C. Tentukan persamaan garis singgung terhadap kurva pada nilai T yang diberikan. Oke, kalau kita ini persamaannya cuma di bidang ya, X dan Y aja. Jadi persamaan garisnya kita perlu untuk ngitungnya yaitu nilai kemiringan garis, jadi harus tahu dy dx-nya dan titik yang dilalui oleh titik singgungnya. Jadi saya hitung dulu titik singgungnya yaitu saat T-nya di sini 0 ya. Oke. Saat T sama dengan 0, nilai X-nya sama dengan 0 ditambah E pangkat 0 sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1 min E pangkat 0 sama dengan 0. Jadi titik singgung adalah titik 1,0. Begitu. Kemudian kita akan hitung kemiringan garis singgungnya. Jadi kita ngitung dy dx. dy dx adalah dy dt dibagi dx dt. Sama dengan dy dt-nya minus E pangkat T. Kemudian X diturunkan menjadi 1 ditambah E pangkat T. Kemudian saat T-nya sama 0, kita hitung dy dx-nya berapa. Dy dx-nya adalah min E pangkat 0 dibagi 1 ditambah E pangkat 0 sama dengan min 1/2 ya. Kalau saya tidak salah hitung, sehingga persamaan garis singgung tadi melalui titik ini, dan kemiringannya sekian, maka persamaan garis singgung adalah Y min 0 sama dengan kemiringan X min 1, gitu ya. Ya, mau disederhanakan boleh Y sama dengan min setengah X ditambah setengah. Kemudian tentukan juga turunan 2-nya katanya. Oke, turunan 2. Turunan 2 adalah sama dengan turunan 1 diturunkan lagi terhadap X. Sama dengan, karena turunan 1-nya fungsi dari T, mana tadi ini turunan 1 fungsi T, saya harus turunkan dulu ini terhadap T. Jadi turunkan dy dx-nya terhadap T dibagi dx dt. Jadi ini kita turunkan terhadap T pakai rumus pembagian.
turunan pembilang dikalikan penyebut dikurangi pembilangnya tetap dikalikan turunan penyebut, yaitu E pangkat T saja, dibagi penyebut kuadrat, dibagi dx dt. Dx dt tadi adalah 1 ditambah E pangkat T. Nah, saat T-nya sama dengan 0, maka kita bisa hitung D2Y dx kuadrat sama dengan, tinggal masukkan aja ke persamaan terakhir, T-nya 0, min E pangkat 0, 1 ditambah E pangkat 0, dikurangi min E pangkat 0, kali E pangkat 0, dibagi 1 ditambah E pangkat 0 pangkat 2, dibagi 1 ditambah E pangkat, ini kali T, 0, sama dengan sekian. Dihitung sendiri ya. Oke, begitu. Nah, kita bahas soal berikutnya. Berikutnya saya bahas soal nomor 5. Tentukan semua titik pada kurva dengan persamaan parameter ini, dengan T-nya di antara 0 sampai 2pi, yang memiliki garis singgung yang sejajar dengan sumbu Y. Garis singgung sejajar sumbu Y. Coba kita lihat sebelum menjawab soal itu. Kalau kita punya sebuah kurva gitu, misalnya kurvanya seperti ini. Nah, garis singgung yang sejajar sumbu Y, ini saya ilustrasikan warna apa ini? Warna ungu. Kalau garis singgung sejajar sumbu Y berarti apa? Di sini dy dx ya, sorry ini sumbu x, ini sumbu Y. dy dx-nya akan bernilai plus tak hingga atau min tak hingga ya, atau min tak hingga gitu. Karena garis singgungnya sejajar dengan sumbu Y. Oke, sekarang kita hitung supaya kemiringan garis singgungnya itu menjadi plus tak hingga atau min tak hingga. Nah, dari sini saya hitung dy dx-nya sama dengan dy dt dibagi dx dt. Sama dengan dy dt ini min 3 sin T dibagi 4 cos T. Begitu? Oke, karena turunannya berbentuk seperti ini, maka dy dx-nya akan bernilai plus tak hingga atau min tak hingga kalau penyebutnya 0 ya. Oke, jadi ini apa? Kemiringan garis singgung akan sejajar sumbu Y bila 4 cos T-nya bernilai 0. Dengan demikian kita dapatkan T-nya sama dengan cos-nya 0 tuh pi per 2 T1 ya. T2 sama dengan 3 pi per 2. Tapi yang ditanya titiknya. Jadi kita masukkan aja T1 sekian, kita hitung X dan Y-nya. Untuk T1 sama dengan pi per 2, maka X-nya sama dengan 4 kali
sin pi per 2 tambah 1. Y-nya sama dengan 3 cos pi per 2 min 1. Ini sama dengan 5 ya, ini 0. Jadi titiknya adalah 5,0. Satu lagi untuk T2 sama dengan 3 pi per 2. Kita kembali hitung, X-nya sama dengan 4 sin 3 pi per 2 tambah 1. Sin 3 pi per 2 adalah min 1, jadi min 4 tambah 1 min 3 ya. Y-nya sama dengan 3 cos 3 pi per 2 dikurang 1 sama dengan min 1. Sorry, ini tadi min 1 ya, salah. Min 1. Jadi titik satunya lagi adalah min 3, min 1. Begitulah jawaban soal nomor 5. Nah, berikutnya kita akan bahas soal 6A. Jadi diberikan integral tentu ini dengan X-nya bergantung T, Y-nya bergantung T. Jadi di sini ada X, ada Y. Ini semuanya saling bergantungan ya. Nah, karena X-nya fungsi parameter dalam T, Y juga fungsi parameter dalam T, maka kita akan ubah ini semua ke dalam T ya. Boleh juga kalau bisa diubah semua dalam X atau semua dalam Y, itu boleh ya. Biasanya dalam T. Coba kita lihat. X-nya sendiri nanti kita ganti dengan ini. Y-nya kita ganti dengan ini. Dx-nya, nah kita hitung dari sini. Dx-nya. X kan sama dengan T ditambah 1. Dengan demikian dx sama dengan turunkan T-nya jadi 1, tinggal dt saja. Jangan lupa kalau ini integralnya dx, berarti ini adalah batas bawah dan batas atas dari x. Kalau diubah dalam dt, ya batasnya juga harus dalam t. Jadi kita substitusi juga batas-batasnya. Untuk batas bawahnya, X sama dengan 0, kita hitung T-nya. Berarti masukkan ke persamaan ini. 0 sama dengan T ditambah 1, atau T-nya sama dengan min 1. Untuk batas atasnya, X sama dengan 1, 1 sama dengan T ditambah 1, berarti T-nya sama dengan 0 ya. Sehingga ini sama dengan ya integral 0 min integral min 1 sampai 0. X-nya kita ganti T ditambah 1 kuadrat minus 4 kali Y-nya T pangkat 3 ditambah 4. Seluruhnya dx-nya ganti dt ya. Nah, ini sudah mudah. Min 1, 0. Ini menjadi, kita kuadratkan aja. T pangkat 2 ditambah 2T tambah 1 minus 4T pangkat 3 minus 16 dt. Sisanya bisa kalian kerjakan sendiri karena sudah mudah. Oke, itu jawaban soal nomor 6A. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 7A ya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi parameter berikut dengan T di antara ini dan ini. Kemudian sumbu X dan garis X sama dengan 3. Nah, kita belum tahu batas-batasnya. Jadi, untuk fungsi ini saya pikir kita harus
tahu dulu kira-kira skets gambarnya. Coba ya. Dari persamaan yang pertama, X sama dengan 2T ditambah 1, saya dapatkan T sama dengan berapa itu? X min 1/2 ya. Dengan demikian, masukkan ke persamaan yang Y sama dengan T kuadrat atau T-nya diganti ini. Sama dengan kuadrat ya. Sama dengan berapa? Oh ya, udah biarkan saja bentuknya seperti ini. Nah, ini tak lain adalah parabola yang membuka ke arah atas ya, ke arah sumbu Y, tapi akar-akarnya berada di kembar, itu akar-akarnya ya, karena bentuk kuadrat, akar-akarnya terjadi saat X-nya 1. Oke, saat X-nya 1 ini, dan ini menjadi puncak parabolanya, karena parabolanya nggak pernah negatif. Oke, ini puncaknya. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini, parabola dengan akar kembar. Nah, daerahnya coba kita lihat. Daerahnya adalah tadi sumbu X. Sumbu X, saya tandai ini, sumbu X gitu ya. Sumbu X. Parabola ini. Dan garis X sama dengan 3. Garis X sama dengan 3 saya gambar di sini ya. Ini 3, ini tadi 1 ya, nggak proporsional lah ya. Nggak apa-apa, untuk sketch saja. Jadi antara sumbu X, parabola, dan X sama dengan 3, yaitu daerahnya ini. Nah, maka luasnya, kalau kita punya sebuah fungsi Y sama dengan Fx, dan dia sudah positif fungsinya, gitu, maka luas daerah adalah sama dengan integral A sampai B tinggal Fx dx, sama dengan integral A sampai B Fx-nya itu Y dx, kalau si Fx-nya ini udah positif ya, dan di sini udah positif kurva parabola ini. Nah, kita lihat batasnya adalah, batasnya sama dengan dari 1 sampai 3 Y dx. Nah, ini kembali dihitung dengan cara seperti nomor 6. Semua kita substitusi dalam variabel T. Oke ya. Jadi, dengan demikian, Y-nya kita ganti T, dx-nya kita hubungkan dengan dt, X-nya tadi sama dengan 2T ditambah 1, maka dx-nya sama dengan 2 dt. Kemudian batas-batasnya, kalau X-nya sama dengan 1, berarti 1 sama dengan 2T ditambah 1, berarti T-nya sama dengan 0. Kalau batas atasnya X sama dengan 3, 3 sama dengan 2T ditambah 1. T-nya sama dengan 1. Sehingga luasnya adalah integral dari 0,1. Y-nya mana tadi Y-nya? Dalam T, Y-nya ini. Kepanjangan. Y-nya sama T kuadrat. dx-nya tadi mana? dx-nya 2 dt. Nah, ini kalian hitung sendiri karena sudah mudah ya. Oke. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 8, 9, dan 10 itu hanya hitungan biasa, standar sekali. Jadi tidak ada yang saya bahas. Kita meningkat ke soal nomor 11. Misalkan U vektor ini diberikan, tentukan suatu vektor tak 0V
agar ini bernilai 0, bernilai minimum, bernilai maksimum, dan bernilai minimum. Ya, ketiga ABC ini jawabannya bisa hampir bersamaan ya. Coba kita lihat dulu bentuk ini. Bentuk ini tak lain adalah sama dengan kosinus sudut antara U dan V ya. Kita punya rumus kosinus U dot V vektor sama dengan panjang U dikali panjang V kali cos theta, di mana theta adalah sudut antara U dan V. Jadi saya punya ini U dot V dibagi panjang U kali panjang V, itu yang ada di soal, tak lain adalah cos theta. Maka supaya bernilai 0, jadi yang A dulu ya, supaya bernilai 0, maka cos theta harus sama dengan 0 ya. Artinya theta-nya sama dengan pi per 2, boleh juga cos 0 itu boleh juga, atau 3pi per 2. Karena kita hanya diminta satu aja, suatu vektor, jadi cukup mencari satu, saya pakai yang ini saja. Sebenarnya bisa 2 vektor ya. Nah, tapi kita pakai salah satu aja karena hanya diminta satu. Nah, berarti kalau theta pi per 2, maka vektornya saling tegak lurus ya, U dan V. Jadi supaya 0 ya kita lihat U kali V harus 0 ya. Tuh, karena saling tegak lurus. Saya hitung aja, masukkan U-nya 1,4,3. Sebutlah V-nya itu adalah ABC. Harus menjadikan 0. Ini saya dapat persamaan A ditambah 4B ditambah 3C sama dengan 0. Saya dapat sebuah persamaan dengan 3 bilangan nggak diketahui. Saya bisa pilih 2 bebas. Nah, ini bisa milih banyak. Misalkan A-nya sama dengan T, T-nya bilangan real, B-nya sama dengan S, S bilangan real, C-nya ditentukan. Tapi kembali karena hanya diminta suatu vektor, saya pilih A dan B-nya bilangan yang tetap aja ya. Karena hanya diminta suatu vektor, ya saya pilih A-nya nanti supaya bulat, saya pilih A-nya 2, B-nya sama dengan 1, sehingga bagian ini hasilnya 6. Jadi C-nya bisa dihitung. Kalau ini 6, berarti C-nya sama dengan, maka C sama dengan min 2 ya. Jadi vektornya, vektor V adalah 2,1, min 2. Begitu. Kemudian yang B, supaya bernilai maksimum. Ini supaya bernilai maksimum berarti cos-nya maksimum. Berarti sudutnya, cos-nya bernilai 1, sudutnya berarti sebesar 0 derajat. Atau kalau 0 derajat, U dan V sejajar ya. Oke, B. Itu supaya maksimum, maka cos theta sama dengan 1, berarti theta-nya sama dengan 0. Berarti juga U dan V searah ya, bukan cuma sejajar, searah. Kalau sejajar itu bisa searah, bisa berlawanan arah. Ini harus searah. Sudut antaranya 0. Ya, kalau gitu diminta suatu vektor,
pilih aja satu vektor yang searah dengan U. Apa vektor V-nya? Ya, pilih aja V-nya sama dengan vektor U sendiri. Kan ini searah. Yaitu yang nilainya 1,4,3. Ya. Nggak harus ini, bisa banyak ya. Semua kelipatan positif dari ini. Asal searah. Nomor C, supaya minimum, maka cos θ-nya sama dengan min 1. Θ-nya sama dengan, kalau min 1 pi ya. Berarti U dan V berlawanan arah. Berlawanan arah. Ya, pilih aja V-nya. Kan kita mau menentukan suatu vektor V. Minus dari U. Min 1, min 4, min 3. Kembali diingatkan, semua kelipatan ini juga boleh. Kelipatan positif dari ini. Ya, jadi nggak harus yang itu. Oke, itu jawaban soal nomor 11 ya. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 12. Ini hanya kalkulasi aja. Cuma perlu diingat pola mengingatnya ya. Saya review sedikit teorinya untuk mengingat vektor proyeksi. Jadi kalau kita punya vektor A gitu ya, dan vektor B, maka proyeksi dari vektor A ke B ini saya namakan vektor C. Itu vektor proyeksi A ke B, jadi simbolnya ini projection dari vektor A pada vektor B gitu ya notasinya. Itu C itu ya. Proyeksi A pada B itu mengingatnya gini. Tinggal A kali B, boleh juga nulisnya B kali A karena komutatif hasil kali titik tuh. Dibagi ini 3 kali karena proyeksinya pada B, muncul B-nya 3 kali gitu mengingatnya supaya gampang. Gitu ya. Oke. Jadi A pada B, AB, ini B, B, B. Ada juga rumus yang menulis gini sama aja. A kali B, panjang B, pangkat 2 kali B. Ya sama aja ya, karena B kali B sama dengan panjang B pangkat 2. Saya lebih suka mengingat yang ini. Jadi kalau proyeksi pada B, muncul B, B, B. Ininya A kali B. Oke, kita lihat ke soal kita. Ini ada vektor U dan V. Nah, saya mau menghitung proyeksi vektor W kurangi V pada vektor U. Jadi saya hitung dulu vektor W kurangi V. Coba ya, saya sebut apa vektornya, vektor A gitu sama dengan W dikurangi V. Kita hitung dari yang diketahui yaitu 1,5, min 3 dikurangi 2,0, min 1, hasilnya adalah 1 dikurangi 2 min 1, 5 dikurangi 0,5, kemudian min 3 dikurangi min 1, tinggal min 2 ya kalau nggak salah menghitung. Nah, kita akan memproyeksikan vektor A ke U. Maka projection dari W kurangi V terhadap vektor U sama dengan, ini tadi kita namakan vektor A, tinggal A kali U dibagi, ini 3 kali karena proyeksi pada U. Muncul U-nya 3 kali. U, gitu ya.
Ingat bahwa ini nanti hasilnya skalar, ini skalar, jadi hasilnya nanti kelipatan dari U. Ya, tinggal dihitung saja. 1,5, min 2 dikalikan vektor U-nya mana? 3,2,1 dibagi panjangnya. Panjang U itu, U kali U, saya nggak pakai panjang. 3,2,1 dot 3,2,1 kali vektor 3,2,1 sama ini ke scroll sama dengan yang atas 3 ditambah 5 kali 2 10 min 2 dibagi ini 9 ditambah 2 kali 2 4 tambah 1 kali 1 kali 3,2,1 sama dengan berapa tuh? 10, 13 dikurangi 2, 11 per 14 kali 3,2,1. Ya, ini skalarnya mau dimasukkan, dikalikan ke vektor, boleh. Begini juga sudah betul. Baik, itu jawaban soal nomor 12. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Saya akan melompat ke soal nomor 15. Soal 15, tentukan suatu vektor satuan yang tegak lurus dengan bidang-bidang yang memuat titik ini, dan ini. Untuk memudahkan saya namakan aja titiknya ini titik A, ini titik B, ini titik C, itu ya, di ruang. Jadi ada bidang yang memuat titik ABC, kita menentukan vektor satuan yang tegak lurus bidang. Tak lain vektor normalnya ya. Tapi harus dibikin satuan. Nah, coba kita lihat ilustrasinya. Kalau ini koordinat ruang, saya gambar sumbu X, Y, ini X, Y, Z. Dan ini ilustrasi aja, titik A, B, C nggak saya gambar dengan persis. Kita ini titik A, ini ada titik B, ini ada titik C, gitu ya. Kemudian ini bidangnya memuat titik ABC. Ilustrasi itu titiknya, bukan posisi sebenarnya. Nah, maka vektor yang tegak lurus bidang adalah vektor normalnya. Ini saya gambar vektor normalnya ya. N. Nah, kita hitung aja dulu vektor normalnya, kemudian nanti dibikin jadi vektor satuan dibagi panjangnya. Vektor normalnya gimana memperolehnya? Banyak caranya. Kita bisa bikin vektor ini. AB dan AC. AB ini dan AC. Yang lain juga boleh. Tinggal kita hitung hasil kali silang antara AB dengan AC. Hasil kali silang AB dengan AC itu tegak lurus AC, tegak lurus AB. Berarti dia vektor normal bidang. Ya. Oke. Jadi saya hitung dulu vektor normalnya. N sama dengan AB cross AC, sehingga dia tegak lurus AB, tegak lurus AC. Untuk hitung cross product, berarti kita pakai rumus determinan I, J, K, gitu. AB-nya berapa vektor dari A ke B? B kurangi A. 1 kurangi 4, min 3. 3 kurangi 0, 3. 5 kurangi 1, 4. Kemudian satu lagi vektor AC dari A ke C, berarti C kurangi A. 3 kurangi 4, min 1. Min 1 kurangi 0, tetap min 1. 2 kurangi 1, 1. Nah, ini kalian hitung caranya tinggal I kali
apa? Determinan yang di sini 3 kali 1, 3 dikurangi 4 kali min 1, jadi tambah 4. Kemudian yang kedua minus yang J ya, jangan lupa. J minus J ininya, kalau yang J yang ini terbuang ya, ini terbuang. Tinggal determinan sisanya, yaitu ini kali ini dikurangi ini kali ini. Jadi min 3 dikurangi min 4, jadi tambah 4. Kemudian tambah K, kalau K ini kita buang ya. Tinggal ini. Ini kali ini 3 kali min 3 kali 1 jadi 3 dikurangi ini kali ini. Jadi ditambah 3. Oke. Sama dengan berapa? 7i, i-nya biasanya ditambah di belakang. Minus tambah J ditambah 6K. Saya lebih suka dengan notasi ini sebagai 7,1,6. Nah, vektor yang diminta vektor satuan yang tegak lurus bidang, sebut aja U, itu tinggal vektor N dibagi panjangnya. Gitu ya. Dihitung sendiri ya. Ini mudah. Oke, di sini sebenarnya vektor normal tuh bisa yang ke sana, bisa juga yang ke arah sana. Jadi bisa ada dua jawabannya ya. Jadi yang ke depan bidang ini ke kita atau ke yang belakang bidang. Jadi ini hanya diminta suatu vektor ya, cukup satu buah saja. Oke, itu jawaban nomor 15. Kita bahas sekarang nomor 16A. Oke, kita lihat soalnya. Tentukan luas segitiga dengan titik-titik sudut PQR. Coba kita, untuk vektor ini banyak soal yang caranya harus kita bayangkan atau kita ilustrasikan ya gambarnya. Kalau bisa membayangkan di kepala ya boleh, kalau enggak coba kita ilustrasikan. Ini ada 3 titik. Ilustrasinya nggak usah gambar koordinatnya lah. Ada 3 titik ya. Titik P, titik Q, masing-masing di ruang ya ini. Dan titik R. Nah, kita mau menghitung luas segitiga ini. PQR. QR. Rumus dasar luas adalah setengah alas kali tinggi, atau alas kali setengah tinggi, ya sama aja lah. Setengah alas kali tinggi. Nah, ya kita lihat aja alasnya mana, mau pilih yang mana. Katakan alasnya saya mau pilih yang biru ini, yang saya ini. RQ alasnya. Berarti tingginya adalah dari P kita tarik tegak lurus ke bawah. Ini tingginya. Ini tegak lurus gitu ya. Maka kita lihat ini saya sebut tingginya T gitu ya. Alasnya ini saya namakan A. Maka luas segitiga adalah luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya apa? Alasnya adalah panjang segmen RQ. Panjang segmen RQ. Mana? RQ, nggak usah vektor ya. Segmen garis aja. T-nya. Gimana ngitung T-nya? Nah, untuk itu saya pakai lihat segitiga. Ini sebut aja titik apa? D itu ya. Yang ini. Kita lihat segitiga RPD, segitiga ini. Dan ini sudutnya saya sebut alfa. Maka saya dapatkan T ini, tinggi ini sama dengan panjang RP
PR sinus alfa ya. Jadi T-nya saya ganti panjangnya PR, bukan vektor, sorry, ruas garis aja, kali sin alfa. Nah, menghitung sin PR-nya gampang ya, jarak antara dua titik gampang, kita udah tahu rumusnya. RQ udah gampang, PR ya gampang. Sin alfa, nah untuk hitung sin alfa kita baru pakai vektor. Kita lihat vektor yang saya warnai hijau, yaitu vektor ini RQ dan RP. Itu adalah alfa itu sudut antaranya. Jadi kita pakai rumus ini. Apa? RQ kalau di cross product dengan RP itu sama dengan panjang masing-masingnya kali panjang RQ lagi RP kali sin alfa. Jadi saya masukkan ke rumus luas segitiganya sama dengan setengah RQ kali PR kali sin alfanya, yaitu RQ cross RP dibagi panjang masing-masingnya. Apa ini RP ya. Oke. Sorry, rumusnya salah. Rumusnya ini ada panjangnya ya. Kok kan skalar. Jadi ini panjangnya. Oke, begitu. Nah, ini tinggal dihitung saja. Kurang panah. Sama dengan setengah RQ. Coba kita lihat. Q kurangi R. Panjang ruas garisnya adalah R kurangi Q. Min 1 min 2 kuadrat ditambah ini 2 min 4 kuadrat, 5 min 6 kuadrat. 2 min 4 kuadrat ditambah lagi 5 min 6 kuadrat. Itu kali PR. Ini kenapa jadi vektor? Ini enggak. Ini skalar, ini ruas garis ya, sorry. Ruas garis. Akar, mana? PR, R kurangi P. Min 1 min 3 kuadrat ditambah 2 min 2 kuadrat ditambah 5 min 1 kuadrat dikalikan. Nah, ini agak panjang ya. Harus ngitung pakai determinan lagi. I, J, K. Kemudian di sini vektor RQ. RQ adalah Q kurangi R. Jadi saya hitung Q kurangi R ya. RQ. Iya, Q kurangi R. Jadi 2 dikurangi min 1, 3. 4 dikurangi 2, 2. 6 dikurangi 5, 1. Kemudian RP. RP, P kurangi R. 3 kurangi min 1, 4. 2 kurangi 2, 0. 1 dikurangi 5, min 4. Ini nanti dihitung panjangnya setelah didapat. Karena determinan itu hasilnya vektor. Panjangnya dibagi, ya ini RQ, panjang RQ. Ini tadi RQ ya, yang ini. Panjangnya adalah akar 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Panjangnya RP, akar yang kedua ini. 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Oke, hitungan detailnya sendiri ya. Semua hasilnya skalar karena ini hasilnya vektor, dihitung panjangnya. Jadi skalar, semua skalar.
Oke, itu jawaban nomor 16, agak panjang ya. Berikutnya saya bahas soal nomor 17B. Soal 17B. Tentukan persamaan bidang yang memenuhi masing-masing informasi berikut. Melalui titik ini dan sejajar bidang ini. Nah, ingat bahwa kalau kita mau membentuk persamaan bidang, kita harus mempunyai titik yang dilalui, titik tertentu. Di sini udah ada titiknya ini. Dan harus mempunyai vektor normal bidangnya. Dari mana mendapatkan vektor normal bidangnya? Coba kita lihat. Bidang yang mau dibuat itu sejajar dengan bidang ini. Kita lihat ilustrasinya kalau dua bidang sejajar. Ini ada bidang satu. Ada bidang kedua sejajar dengan bidang itu. Nah, kalau dua bidang sejajar, yang istimewa adalah vektor normalnya sama ya. Atau kelipatannya. Kenapa kelipatannya? Karena vektor normal bidang, katakan ini bidang alfa, ini bidang beta. Bisa juga vektor normalnya ke sana gitu ya. Dan panjangnya bisa macam-macam. Oke, kita anggap aja pokoknya vektor normalnya sama. Nah, bidang yang diketahui vektor normalnya kita peroleh dengan mudah. Yaitu 1, min 1, 2. Itu juga merupakan vektor normal bidang yang akan dibuat. Jadi, kita memiliki bidang yang akan dibuat itu dilalui titik. Saya sebut titik P itu ya. Dengan vektor normal saya ambil dari bidang persamaan bidang yang diketahui yaitu 1, min 1, 2. Nah, kita lihat cara membentuknya. Kembali, jangan diingat rumus akhirnya. Kita lihat kalau ada bidang dilalui titik P, diketahui juga vektor normalnya, ini N. Maka caranya kita pilih sembarang titik di bidang. Pilih titik Q. Sebarang, jangan pakai angka ya. X, Y, Z. Karena Q itu nanti mewakili titik yang manapun di bidang. Gitu ya. Jadi mewakili semua titik. Misal Q itu koordinatnya sembarang, tapi di bidang. Titik di bidang. Maka kita lihat vektor ini boleh PQ, boleh QP, bebas sama aja ya. Maka saya punya vektor PQ akan tegak lurus vektor normal ya. Jadi kalau tegak lurus kita kalikan dot produkan hasilnya 0. Udah jadi, tinggal dihitung aja. PQ adalah titik Q kurangi titik P. X dikurangi 2, Y minus 0, Z dikurangi min 1 jadi tambah 1, dikali vektor normalnya 1, min 1, 2, harus 0. Nah, ketemu persamaannya X min 2, dikurangi 1 kali Y min 0, ditambah 2 kali Z tambah 1 sama 0. Atau X min Y tambah 2Z sama dengan, ini bisa kita susun, 2, ini 2, oh habis. Jadi ketemunya gitu ya. Oke, itu untuk jawaban 17B. Coba kita akan kerjakan lagi soal nomor yang lain, nomor 17E, karena 17 ada banyak. Oke, ini soal nomor 17E.
tentukan persamaan bidang yang memenuhi masing-masing informasi berikut. Jadi ini yang E. Melalui titik ini kembali saya namakan aja titiknya titik P itu ya, supaya gampang nyebutnya. Melalui titik P dan tegak lurus dengan bidang ini dan bidang ini. Coba, bidang yang tegak lurus, dua buah bidang, itu cirinya apa? Kita ilustrasikan. Ini katakan ada bidang yang ke-1, ya, bidang alfa itu ya. Satu lagi ada bidang beta itu ya. Nah, bidang yang mau dibikin tegak lurus keduanya. Bidang alfa dan beta sembarang ya, nggak harus saling tegak lurus. Tapi bidang yang akan dibuat itu harus tegak lurus keduanya. Berarti tegak lurus bidang beta, tegak lurus bidang alfa. Kira-kira seperti itu ya bidangnya. Aduh, nggak bisa menggambarnya. Sampai sini aja potongannya. Bidangnya tegak lurus, ini bidang gamma itu ya. Bidang gamma tegak lurus bidang alfa dan bidang beta. Nah, ciri yang istimewa adalah kalau vektor normal bidang alfa itu ke sana, N1 saya namakan. Kemudian vektor normal bidang beta ke sana, saya namakan N2. Vektor normal bidang gamma yang mau dibikin ke sana. Ini N3 namakan. Nah, cirinya apa? Maka N3 itu akan tegak lurus N1 dan N2. Ya. Jadi kalau disatukan pangkal-pangkalnya, ini ada N2, ini ada N1, N2, nulisnya sebentar. N2 itu, maka vektor N3 itu tegak lurus keduanya. Ini adalah vektor normal bidang gamma. Jadi di sini saya nggak akan hitung detailnya ya. Tapi petunjuknya aja. Kita lihat bidang yang akan dibuat, sebutlah bidang gamma tadi, melalui titik P, udah ada titik yang dilalui. Vektor normalnya mana? Vektor normalnya adalah tegak lurus vektor normal bidang ini dan bidang ini. Jadi saya tentukan dulu vektor normal masing-masing bidang ini. N1 itu vektor normalnya bidang 1, min 1,1,1. N2 itu vektor normal bidang yang kedua, 1,1, min 1. Ya, jadi tinggal diambil koefisien ini aja. Ini juga koefisiennya. Maka vektor normal bidang yang akan dibuat itu adalah N1 cross N2. Ya, kenapa cross? Karena N1 cross N2 itu tegak lurus N1 juga tegak lurus N2. Nah, ini dihitung sendiri. N1-nya udah ada, N2-nya udah ada, ini bisa dihitung. Sesudah mengetahui vektor normal bidang yang akan dibuat, titiknya udah ada, vektor normalnya udah ada, tinggal meniru seperti yang sebelumnya ini ya. Oke, 17E hitungannya detailnya sendiri. Berikutnya saya bahas soal nomor 18C mengenai persamaan garis di ruang. Tentukan persamaan parameter dari garis yang memenuhi masing-masing informasi berikut. Jadi ini yang C. Melalui titik ini dan tegak lurus dengan bidang ini. Nah, ingat, kalau mau membentuk persamaan garis, kita memerlukan informasi titik yang dilalui garis. Ini saya namakan titiknya titik P itu ya, ini kan yang dilalui garis. Titik P. Dan kita perlu vektor arah garis. Dari mana mendapatkan vektor arahnya? Dari persamaan bidang ini. Coba kita lihat ilustrasinya.
kalau ini ada bidang, gitu ya, bidang alfa, gitu ya. Nah, melalui titik P, ininya persamaan garisnya melalui titik P. Tegak lurus bidang. Coba garisnya saya warnai merah. Tegak lurus bidang garisnya. Nah, garisnya ini tegak lurus bidang. Sorry, saya paling nggak bisa menggambar, jadi ya kita gambar ini melalui titik P dan tegak lurus bidang. Ini ke belakangnya garis-garis putus. Nah, kalau tegak lurus bidang berarti vektor arah garis mana? Vektor arah garis adalah vektor normal bidang, ya. Vektor normal ini sejajar dengan garis karena sama-sama tegak lurus bidang. Oke, kita tentukan sekarang vektor normal bidangnya dulu. Oke, dari sini saya dapatkan vektor normal bidang N, sebut aja adalah, tinggal ambil koefisiennya. Koefisien X itu 1, Y-nya 3, koefisien Z-nya min 3. Nah, jadi kita sekarang akan mengkonstruksi persamaan garis, ya. Saya ilustrasikan lagi persamaan garis L melalui titik P. Nah, vektor arahnya adalah vektor normal. Vektor arahnya adalah vektor normal ini. Gitu ya. Vektor normal sejajar dengan garis L yang akan dibentuk. Nah, caranya gimana? Caranya kita pilih sembarang titik di garis titik Q. Sembarang, jangan angka tertentu. X, Y, Z. Gitu ya. Jadi pilih titik. Jangan pilih. Ambil sembarang. Ambil sebarang titik. Q itu namakan koordinatnya umum, tapi di garis. Nah, kita lihat vektor PQ sejajar dengan vektor N, ya. Jadi vektor PQ haruslah kelipatan dari N. Kelipatan pakai aja parameter T. Gitu ya. Tinggal kita hitung vektor PQ adalah Q kurangi P. P tadi udah ada koordinatnya ini. Q ini. Jadi vektor PQ itu adalah X min 2, Y dikurangi min 1, jadi tambah 1, Z min 1, ya koordinat Q dikurangi koordinat P gitu. Sama dengan T kali vektor normal. Nah, kita ambil aja tiap suku yang bersesuaian. X min 2 sama dengan T, Y tambah 1 sama dengan 3T, Z min 1 sama dengan min 3T. Ini adalah T-nya bilangan real. Ini persamaan parametrik atau parameter gitu ya dari garis. Begitu. Oke. Nah, saya akan bahas lagi soal nomor 18 karena ada banyak A, B, C, D, E, F. Kita bahas yang nomor F. Oke, nomor 18F. Tentukan persamaan parameter dari garis yang memenuhi masing-masing informasi berikut. Merupakan perpotongan bidang ini dan bidang ini, ya. Ada dua bidang berpotongan. Ingat, kalau dua bidang berpotongan, hasil perpotongannya adalah garis, ya.
kecuali bidangnya berimpit. Oke, kita ilustrasikan. Kembali ke vektor tuh kita ilustrasikan. Misalkan bidang 1 yang biru. Saya gambar bidang biru. Nah, ini bidang yang pertama ya. Berpotongannya nggak harus tegak lurus. Sembarang aja. Kemudian bidang yang kedua. Ini katakan bidang yang kedua, yang hijau. Ini bidang namakan beta sama saya. Ini bidang yang tadi yang biru namakan bidang alfa itu ya. Nah, kalau dua bidang berpotongan, itu hasilnya garis. Tentukan persamaan garisnya. Bagaimana? Kembali kita ingat bahwa untuk membentuk persamaan garis, perlu satu titik yang dilalui. Gimana mendapatkan titik yang dilaluinya? Ya ambil aja titik perpotongan antara dua bidang ini, satu buah aja. Titik P gitu ya. Kan gampang tuh. Yang memenuhi ini dan ini nanti kita cari titik potongnya. Satu buah aja. Dan kemudian kita perlu vektor arah garis. Vektor arah garis gimana mendapatkannya? Nah, idenya pilih lagi satu titik lagi di perpotongan antara dua bidang ini. P dan Q itu titik tertentu, maka garis yang dibentuk tuh melalui P dan vektor arahnya adalah PQ kan? Ini vektor arahnya ya ini aja. Jadi kita akan hitung dua titik tertentu di garis atau di perpotongan dua bidang ini. Ya, kita cari dulu ya titik perpotongannya. X min Y min Z sama dengan 1. X tambah Y min Z sama dengan 4. Saya akan eliminasi yang mana? X-nya aja ya, dikurangi ya. Kita kurangi persamaannya menjadi min 2Y. Z-nya habis juga ya. Sama dengan berapa? Min 3 gitu ya. Betul ya? X-nya habis, Z-nya habis. Ini Y-nya betul. Jadi saya dapatkan Y-nya haruslah 3/2. Y-nya harus 3/2. X sama Z-nya berapa? Ya, pilih aja dua titik pada perpotongannya. Saya masukkan Y-nya 3/2. Persamaannya menjadi X min 3/2 min Z sama dengan 1. X ditambah 3/2 min Z sama dengan 4. Atau ini saya punya persamaan X min Z sama dengan berapa? 1 jadi 5/2 ya. Ini X min Z juga sama dengan berapa tuh? Ya 5/2 juga ya. Dihitung 8 kurangi 3 ya 5. Jadi ini tak lain saya punya dari sini satu persamaan aja dengan dua bilangan tidak diketahui. Ya, kita pilih aja sembarang. Pilih X-nya berapa? Pilih X-nya 5/2 dari sini nih. Pilih X-nya 5/2, Z-nya harus 0. Pilih X sama dengan 5/2, maka Z-nya sama dengan 0. Pilih sekali lagi. Pilih titik yang lain karena kita perlu dua titik. Pilih sekarang Z-nya sama dengan 5/2. Min 5/2. Min 5/2, X-nya 0. Pilih X-nya 0, Z-nya sama dengan min 5/2. Jadi titik
titik P itu sebut yang titik pertama X-nya 5/2, Y-nya selalu 3/2 tadi, setnya 0. Titik yang kedua, titik Q, X-nya 0, Y-nya selalu 3/2, setnya min 5/2. Begitu. Nah, udah tahu PQ, maka vektor arah garis adalah PQ sama dengan Q kurangi P, min 5/2, ini 0, ini dikurangi min 5/2 ya. Oke. Nah, persamaan garis melalui titik P dan dengan vektor arah PQ bikin sendiri ya. Saya tinggal tulis satu kalimat aja. Bentuk persamaan garis yang melalui titik P itu 5/2,3/2,0. Ini titik dengan vektor arah PQ. Cara membentuknya gimana? Tinggal mengulang yang sebelumnya tadi. Ya, kalau udah tahu ada vektor normal, udah punya vektor arah tadi di sini ya, vektor arah garis dan titik yang dilalui, maka polanya tinggal meniru yang ini, yang sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 19, tetapi di sini tidak akan diberikan hitungan detailnya mengenai nomor 19, tetapi akan diberi petunjuk bagaimana mengerjakan soal nomor 19. Nanti detailnya kalian bisa ikuti petunjuk berikut ini. Jadi persoalannya sebagai berikut. Diketahui dua buah persamaan parametrik garis P dan garis Q di ruang. Tentukan apakah P dan Q sejajar, berimpit gitu ya, ini kelebihan I, atau berpotongan di satu titik atau bersilangan. Oke ya. Nah, coba kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, dua garis itu akan sejajar. Ini garis P dengan garis Q akan sejajar di ruang kalau vektor arahnya sama, tapi tidak mempunyai titik sekutu ya. Tidak ada titik perpotongan. Atau bisa juga kalau dia vektor arahnya sejajar, P dan Q vektor arahnya sejajar, dan mereka berpotongan minimal di satu titik, maka akan berimpit. Karena kalau garis P ini vektor arahnya itu, garis Q juga ini, yang merah Q, dan ada titik sekutu, di mana vektor arah P dan vektor arah Q sama, terus ada titik sekutu, pasti garisnya berimpit ya. Untuk yang dua lagi, nah ini agak sedikit lebih rumit. Sebentar, kita akan bagi kasusnya untuk bagian yang sejajar dan berimpit dulu. Jadi kasus 1 kita bagi. Kasus 1 yaitu kalau vektor arahnya sejajar. Yaitu bila vektor arah garis P dan Q itu sejajar atau vektor arahnya satu kelipatan yang lain. Nah, di sini kita lihat gini. Kalau sejajar, ambil sebuah titik
tertentu di garis P. Ya, titiknya misalkan titik A tertentu. Masukkan ke persamaan parametriknya, kita ambil titiknya misalkan X0, Y0, Z0. Nah, setelah itu periksa apakah A itu terletak di garis Q. Bila iya, jadi titik A juga terletak di garis Q, maka garis P dan garis Q berimpit. Tadi ya, vektor arahnya sama, ada satu titik sekutu. Titik A ada di kedua garis, pasti garisnya cuma satu ya, garis itu juga aja. Jadi garis P dan garis Q berimpit. Bila tidak, artinya vektor arahnya sama, tapi titik yang ada di P, titik A yang ada di P tidak berada di garis Q. Jadi bila tidak, maka P dan Q sejajar. Ya. Oke, itu kasus pertama. Kasus kedua kita amati kalau tidak terjadi kasus yang pertama. Kalau tidak terjadi kasus yang pertama, berarti vektor arah garis P dan garis Q tidak sejajar, ya. Searah bisa berlawanan, sejajar itu. Nah, ini tidak sejajar. Jadi kita masuk ke kasus 2. Kasus 2 itu vektor arah P dan Q tidak sejajar. Nah, oke, kita bayangkan seperti ini. Ini ada garis P yang Q tidak sejajar. Ini yang Q. Vektor arah Q. Vektor arahnya ke sana, misalkan yang P, yang Q ke sana. Jadi kalau di ruang, kalau seperti ini bisa berpotongan di satu titik, bisa juga bersilangan, nggak berpotongan. Nah, cirinya apa? Cirinya, kalau berpotongan di satu titik, saya perpanjang ini di perpotongan, berarti garis P dan garis Q terletak dalam satu bidang. Kalau tidak berpotongan, berarti garis P dan garis Q tidak terletak pada satu bidang. Ya. Jadi cirinya itu. Nah, untuk itu maka yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah bidang yang melalui dua titik di garis P, katakan titik A dan titik B. Itu ya. Kita bikin bidang yang melalui dua titik di garis P dan satu buah titik di garis Q. Katakan ini titik C. Kita bikin bidang melalui ketiga titik itu. Ya. Setelah dibikin bidang, pasti bisa ya melalui tiga titik itu. Dibuat bidang. Setelah itu kita periksa nanti. Setelah persamaan bidangnya ketemu, kita periksa satu buah titik di garis Q. Titik tertentu. Titik ini terletak di bidang ini enggak? Di bidang yang dibuat. Kalau terletak di bidang yang dibuat, titik Q jadi disubstitusikan saja X, Y, Z-nya yang ada di garis ini memenuhi persamaan bidang tidak? Kalau memenuhi persamaan bidang, berarti ini sebidang, berarti kedua garis berpotongan di satu titik. Kalau titik Q
tidak terletak di bidang yang kita bikin. Kasusnya mungkin gambarnya seperti ini. Kalau di ruang, ini satu garisnya di sini, satu lagi garisnya di sini, di bawahnya. Nah, tadi kita bikin persamaan bidang melalui titik A, B, dan C. Bidangnya seperti itu. Kemudian kita tadi ambil satu titik. Ini bidang, ini garis P, ini garis Q. Tadi kita pilih satu titik di sini. Dia tidak terletak di bidang yang ini ya. Kalau garisnya bersilangan. Jadi langkahnya aja yang akan saya tuliskan. Nanti dipakai untuk menguji di soal nomor 19. Jadi tadi langkahnya sebagai berikut. Pilih titik tertentu A, yaitu X0, Y0, Z0, dan B, X1, Y1, Z1. Ini titik tertentu di garis P. Jadi masukkan aja, pilih X-nya berapa, hitung Y-nya berapa, hitung Z-nya berapa gitu ya. Oke. Kemudian pilih lagi satu titik C, koordinatnya saya sebut X2, Y2, Z2 di garis Q. Kemudian kita bikin buat bidang yang melalui titik A, B, dan C. Nah, selanjutnya kita periksa ini, ambil titik lagi. Ambil titik D tertentu juga, X3, Y3, Z3 di garis Q. Kita periksa titik D itu ada di bidang nggak? Periksa apakah titik D ada di bidang yang melalui tadi A, B, C. Nah, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bila iya, berarti garis P kecil ya, dan garis Q sebidang. Jadi kalau sebidang dan vektor arahnya tadi berbeda kan untuk kasus kedua ini. Jadi P dan Q berpotongan di satu titik. Bila tidak maksudnya apa? Tidak, jadi titik D-nya nggak ada di bidang. Berarti garis P dan Q tidak sebidang. Sebidang maksudnya terletak dalam satu bidang. Jadi P dan Q kalau nggak sebidang bersilangan. Oke, nah ini adalah petunjuk yang diperlukan untuk mengerjakan soal 19. Agak panjang ya, agak panjang. Baik, detailnya soal 19 kalian ikuti petunjuk ini dan kerjakan. Kita bahas soal berikutnya.
Oke, berikutnya kita akan bahas soal nomor 22D dan E ya. Diberikan dua fungsi bernilai vektor, yaitu f besar dengan komponen ini dan g besar dengan komponen ini. Jadi dua-duanya fungsi bernilai vektor. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Nah, ini kita yang D tinggal masuk ke rumus aja ya. Jadi saya punya untuk jawaban yang D, ganti warna, bosen. Yang D itu HT sama dengan F, ini vektor ya, cross GT. Maka rumusnya adalah sebentar, ada kesalahan teknis. Maka H aksen T ya, yang ditanyakan turunannya, turunan dari fungsi berikut, sama dengan rumusnya adalah turunan fungsi f dikali g ditambah f tetap, kayak rumus perkalian dua fungsi biasa aja. Cuma ini cross ya, ini cross lagi ya, sorry, ini f g aksen t, begitu. Nah, tinggal dihitung. Ini sama dengan vektor f aksennya. F aksennya itu, ini turunannya 1 diturunkan jadi 0, 2T. Ini 1 ya. 0, 2T, 1 di cross produkkan dengan G cos T 1, sin 2T ditambah F-nya tetap 1, T kuadrat T kuadrat tambah 1, T. Yang ini diturunkan, cos jadi ininya cross ya. Vektor cos jadi min sin, 1 jadi 0, sin 2T, 2 cos 2T. Begitu. Nah, ini masing-masing cross produknya kalian hitung sendiri pakai bentuk yang menghitung determinan itu ya. Oke. Hasilnya sebuah vektor tentunya ya, turunan fungsi bernilai vektor ya, turunannya vektor. Kemudian yang kedua, jika HT sama dengan ini, coba kita tulis dulu yang E. HT sama dengan F E pangkat T. Yang kalau kita masukkan menjadi, ini FT, ini FE pangkat T menjadi 1 tetap, T-nya ganti E pangkat T, jadi E pangkat T kali E pangkat T kuadrat, E pangkat 2T, tambah 1, T-nya ganti E pangkat T. Nah, ditanya lagi turunannya. Turunannya tinggal kita hitung H aksen T, ya turunkannya masing-masing komponen, ini jadi 0. E pangkat 2T pakai aturan rantai, tetap, dikali turunan 2T-nya, yaitu 2. E pangkat T, turunannya ya E pangkat T. Selesai, begitu saja. Ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, berikutnya saya akan bahas soal tutorial nomor 24. Tentukan persamaan parameter garis singgung kurva. Jadi garis singgung terhadap kurva itu di ruang dengan persamaan parameter kurvanya ini di titik ini. Coba kita lihat review dulu sedikit.
sedikit. Kalau saya punya sebuah kurva di ruang, ini kurvanya warna biru, kurva di ruang, katakan gitu ya, gerak partikel lah atau apa. Kemudian vektor posisinya kita nyatakan sebagai RT. Jadi pada saat T dia katakan di sini, ini vektor posisinya RT. Vektor posisinya. Maka turunan dari RT adalah searah dengan garis singgung dari kurva ya. Itu teorinya. Lihat lagi di diktatnya kalau belum paham. Udah saya turunkan waktu kuliah. Jadi ini kemiringan garis singgungnya, atau bukan kemiringan garis singgung ya, vektor singgungnya ini adalah sama dengan turunan dari RT. Atau sama aja turunan dari RT itu kan vektor kecepatan. Vektor kecepatan tuh searah dengan garis singgung terhadap kurva di titik tersebut. Nah, kita diminta menentukan persamaan parameter garis singgung terhadap kurva yang biru. Jadi, kalau mau membentuk persamaan garis di ruang, perlu titik yang dilalui dan vektor arah. Vektor arahnya ini vektor singgungnya, yaitu turunan RT di titik ini. Saya sebut titiknya ini titik P, itu ya. Nah, ini titik P di sini. Saya nanti akan perlukan titik itu dicapai saat T-nya berapa. Jadi, gerak partikel mencapai titik ini saat T-nya berapa. Tapi kita akan hitung belakangan. Kita lihat dulu bahwa vektor singgung, ya, vektor singgung terhadap kurva adalah vektor singgungnya saya namakan V aja gitu ya, karena memang turunan dari R ya, biasanya kecepatan juga ini juga pakai V aja. Vektor singgungnya ini V gitu. Setiap saat adalah turunan dari posisi. Bentar. Ke scroll. RT. R aksen T. Yang sama dengan isinya turunan dari si X yaitu 4T, turunan dari si Y min 4, turunan dari Z-nya 3T kuadrat. Ini adalah vektor singgungnya. Dan itu menjadi vektor arah garis. Vektor arah garis ya. Nah, saat berada di titik P yang koordinatnya 7,8,-8, kita harus tahu nih vektor arahnya berapa. Berarti pada saat di sini T-nya berapa supaya bisa menghitung ini vektor singgungnya. Jadi di sini kita cari dulu. Dicari T nilainya berapa. Ya, ini kita perlukan. Dapatkannya dari mana? Ini ada 3 persamaan, X ini, Y ini, Z ini. Ini yang linear aja yang kita lihat ya, paling gampang. Kita lihat Y-nya 8 di sini. Kapan Y-nya 8? Y sama dengan 8 saat kita masukkan ke sini, Y-nya sama dengan 8. 8 sama dengan min 4T, atau T-nya sama dengan min 2 ya.
Coba kita cocokkan, kalau T-nya min 2, betul nggak X sama Z-nya? T-nya min 2 kali 2 kuadrat, 4 kali 2, 8, min 1, 7. Betul. T-nya min 2 masukkan ke persamaan Z. Min 2 pangkat 3 jadi min 8. Cocok. Jadi saat T-nya min 2, betul-betul melalui titik P. Vektor arah garisnya mana? Ya tadi vektor ini. Jadi vektor arah garis adalah V saat T-nya min 2. Sama dengan, masukkan ke sini, 4 kali min 2 min 8, min 4, 3 T kuadrat. 3 kali 4, 12. Nah, saya sudah tak punya sekarang titik yang dilalui garis. Ini titik yang dilalui garis. Dan saya sudah punya vektor arahnya, yaitu V di titik min 2. Maka, seperti biasa membentuk persamaan garis, pilih sembarang titik Q di garis. Jadi, misal gitu ya. Q harus sembarang ini, mewakili titik yang manapun di garis. Misal, Q titik sebarang di garis. Ya, kita bentuk, maka vektor PQ sama dengan kelipatan dari vektor arah. Vektor arahnya V min 2 tadi. Di sini saya dapatkan PQ itu Q kurangi P. X min, mana P-nya min 7. Y-nya min 8. Z-nya min 8 jadi tambah 8. Sama dengan kelipatan dari tadi ini ya. Min 8, min 4, 12. Dari sini saya dapatkan persamaan parametrik garisnya. X min 7 sama dengan min 8T. Y min 8 sama dengan min 4T. Z tambah 8 sama dengan 12T. Ini persamaan garis singgung terhadap kurva di kenapa ya seperti ini, di titik P. Oke, saya bahas satu nomor terakhir ya, nomor 26. Oke, nomor 26 sebagai berikut. Sebuah benda dilemparkan dari posisi awal ini. Saya catat ulang ya, saya notasinya pakai kurung siku aja. Jadi posisi awal R0 sama dengan vektor 14, nggak ada Y-nya, nggak ada J-nya, jadi 0,10. Kemudian dengan kecepatan awal sekian, kecepatan awalnya saya tulis V0 sama dengan vektor 32,5 gitu ya. Diketahui bahwa benda bergerak dengan kecepatan konstan ini. Diketahui A T sama dengan vektor 0, 0, min 10 gitu ya. Oke. Oke, pertanyaannya yang A, tentukan kecepatan benda setiap saat. Coba ya, kita jawab yang A dulu. Kecepatan benda adalah integral dari percepatan ya. Jadi V sama dengan integral dari AT dt. Yang kalau kita integralkan ini menjadi 0 diintegralkan jadi konstanta ya. Integral apa bersuku?
konstanta 1, 0 lagi konstanta 2, min 10 jadi min 10T, ditambah konstanta 3 gitu ya. Jadi seperti integral biasa, cuma ini integral dari vektor. Nah, kita gunakan syarat ini untuk mendapatkan nilai C1, C2, C3-nya. V0 sama dengan 3,2,5. Dengan demikian, 3,2,5 itu sama dengan kecepatan saat 0. Yaitu, kecepatan saat 0 adalah, dari sini saya masukkan C1, C2, min 10 kali 0 tambah C3. Jadi saya dapat C1 sama dengan 3, C2 sama dengan 2, C3 sama dengan 5. Dengan demikian, kecepatannya setiap saat adalah C1-nya 3, C2-nya 2, ininya min 10T ditambah 5. Oke? Kemudian tentukan posisi benda setiap saat. Posisi adalah integral dari kecepatan. Jadi yang B, posisi benda. Saya notasikan RT, integral dari VT dt, sama dengan, kita integralkan 3 menjadi 3T ditambah konstanta. Sebut saja konstantanya D1. Ini. Komponen kedua 2T ditambah konstanta. Yang ketiga min 5T kuadrat ditambah 5T ditambah konstanta. Oke. Konstantanya kita dapatkan dari syarat ini. R0 14 0 10. R0 sama dengan 14,0, tadi berapa? 14 0 10. Jadi saya dapatkan 14,0,10 sama dengan, masukkan ke sini ke RT mana? Ini masukkan sini, T-nya 0 semua. Jadi tinggal D1, D2, D3 aja ya. Karena yang T-nya 0 semua. Oke, kita udah dapat D1, D2, D3-nya, berarti RT sama dengan 3T ditambah D1-nya ini 14. Kemudian 2T ditambah D2, D2-nya 0, ini ya, 0 D2-nya, D3-nya 10, min 5T kuadrat ditambah 5T ditambah 10. Oke, itu jawaban yang B. Yang C, tentukan kapan benda tersebut mencapai tanah. Kalau mencapai tanah berarti mencapai bidang X, O, Y ya. Jadi kalau ilustrasinya ini benda sumbu X, Y, Z, partikelnya bergerak gitu di sini, nggak tahu gimana bergerak. Nah, mencapai tanah itu mencapai bidang X, O, Y. Jadi C, benda atau partikel mencapai tanah bila komponen Z dari RT, kenapa gini? RT itu sama 0. Jadi ini, yang ini ya, 5T kuadrat ditambah 5T ditambah 10 sama dengan 0. Atau sama aja, saya bagi dengan min 5 dulu supaya gampang.
T kuadrat min T min berapa ini? Min 2 sama 0. Perkaliannya min 2, jadi ini T min 2, T tambah 1 itu ya, 0, diperoleh T1 sama dengan 2, T2 sama dengan min 1. Ini tidak dipakai ya, karena negatif, bergeraknya dianggap dari T sama dengan 0, jadi tidak dipakai. Jadi ini adalah jawabannya, yang C. Kapan benda tersebut mencapai tanah? Saat T-nya sama dengan 2. Tentukan posisi benda tersebut saat mencapai tanah. Ya, saat T-nya 2, berapa posisinya? Kita masukkan ke sini. Ini kan rumus posisi. Yang D, yaitu R2 kita hitung. Masukkan 2, 3 kali 2, 6, tambah 14, 20. Ini 2T, 2 kali 2, 4. Yang ini pasti 0 tadi kan, mencapai tanah. Oke. Nah, segitulah yang saya bahas untuk tutorial bab vektor. Kembali diingatkan soal-soal yang saya beri lingkaran warna merah di soal tutorialnya itu sebagai PR, dan saya rasa kalian bisa mengerjakannya karena sebagian besar yang sukar-sukar sudah saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya.